Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata pelatihan studi lapangan atau STULA pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Video ini akan memberikan kemudahan bagi Anda dalam memahami mata pelatihan STULA. Sebelum mengetahui mata pelatihan STULA lebih mendalam, alangkah baiknya kita cari tahu dulu keterkaitan STULA dengan agenda. Bisa terlihat dari tayangan berikut bahwa keterkaitan mata pelatihan agenda 2 dan 3 yang didasari kemampuan sebagai pemimpin Pancasila dan bela negara pada saat melihat lokus yang memiliki best practices dan pada saat menganalisa keunggulan dan strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian pelayanan publik. Nah, setelah mengetahui keterkaitan antara agenda, yuk mari kita lihat apa itu STULA. STULA merupakan mata pelatihan yang memfasilitasi peserta mengaktualisasikan kepemimpinan yang melayani untuk mendukung pelaksanaan tugas pengendalian kegiatan pelayanan publik. STULA terdiri dari 3 materi pokok, yaitu yang pertama, tahapan pembelajaran studi lapangan. Yang kedua, lesson learn adopsi dan adaptasi serta strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Ketiga materi pokok tersebut akan ditempuh selama 33 jam pelajaran yang terdiri dari pembekalan studi lapangan selama 3 jam pelajaran, studi lapangan ke lokus selama 24 jam, pelajaran dan 6 jam pelajaran untuk berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Terdapat 3 tahapan pada pembelajaran studi lapangan, antara lain yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap ini kita harus mengenali fokus pada lokus dan menentukan kebutuhan data dan informasi. Setelah itu, pada tahap pelaksanaan, kita harus mengidentifikasi dan menetapkan key success factors yang dominan. Kemudian yang terakhir adalah tahap pelaporan yang mewajibkan kita untuk menyusun laporan lesson learn serta laporan adopsi dan adaptasi. Konsepsi pembelajaran studi lapangan. Secara konsep menurut Nigel Bevan dan Tomer Saron, studi lapangan adalah metode pembelajaran melalui pengumpulan secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Skenario pembelajaran studi lapangan terdiri dari: pertama, memeriksa permasalahan di lapangan dan melakukan komparasi substansi pembelajaran dengan implementasinya di lokus. Kedua, melatih peserta melakukan observasi lapangan pada situasi kompleks di lapangan, tentu dengan memperhatikan hal-hal berikut: lokasi, partisipan, fokus, waktu, dan biaya. Dengan berbekal pada pembelajaran pada agenda kepemimpinan pelayanan dan agenda pengendalian pekerjaan. Fokus pada studi lapangan akan memberikan lesson learn serta adopsi dan adaptasi kepemimpinan melayani pelayanan melalui subjek di lokus di lapangan. Hal yang perlu digali pada deskripsi lokus antara lain: 1. Profil organisasi atau unit satuan kerja sesuai lokus. 2. Deskripsi pelayanan publik di lokus. 3. Mengidentifikasi komponen-komponen yang penting dalam pelayanan prima atau sukses factor. 4. Menetapkan key success factor yang dominan. 5. Mengidentifikasi key success factor yang perlu diperhatikan. 6. Menggali informasi mengenai peran kepemimpinan dalam membangun prestasi atau pemecahan masalah. 7. Perumusan lesson learn hasil studi lapangan. Sedangkan hal yang perlu digali pada lesson learn kepemimpinan pelayanan antara lain: 1. Peran kepemimpinan. 2. Inovasi pelayanan. 3. Kompetensi dan pemberdayaan SDM. 4. Penerapan manajemen mutu dalam pengawasan dan pengendalian pelayanan publik. 5. Pemanfaatan teknologi dan lain-lain. Studi lapangan
dilakukan dengan model umum pembelajaran yang diawali mengenali lokus melalui pendalaman agenda 2 dan 3. Kemudian menggali key success factors dan penentuan burning platform yang mendasari adanya inovasi pelayanan publik yang akan menjadi lesson learn, adopsi, dan adaptasi hasil STULA. Secara teknis, berikut adalah pelaksanaan pembelajaran yang dapat dilakukan dalam studi lapangan, di mana pada masing-masing tahapan memiliki harapan yang akan memicu keterkaitan dengan aksi perubahan. Skema pembelajaran dalam studi lapangan diawali penjelasan yang diberikan 5 hari sebelum kunjungan. Setelah itu, persiapan dengan diskusi mandiri di tempat pelatihan, kemudian pelaksanaan studi lapangan di lokus dengan didampingi pembimbing atau pendamping. Setelah melakukan penggalian data dan informasi, dilanjutkan dengan pengumpulan laporan kelompok dan berbagi pengalaman hasil studi lapangan yang dilanjutkan dengan pengumpulan laporan individu. Pada tahap akhir, peserta diberikan kesempatan untuk menyempurnakan hasil studi lapangan sebelum dilakukan penilaian evaluasi studi lapangan. Secara rinci, skema pembelajaran studi lapangan ditempuh selama 5 hari. Hari pertama perjalanan menuju lokus dan pembekalan. Hari kedua, isi dengan kumpulan data dan informasi serta diskusi kelompok. Hari ketiga, diskusi kelompok untuk mengidentifikasi 1. Key Success Factor atau Best Practices. 2. Memilih Key Success Factor yang dominan. 3. Mengidentifikasi Key Success Factor. Keempat, memberikan rekomendasi. Pada hari keempat, dilaksanakan diskusi kelompok untuk 1. Validasi hasil diskusi. 2. Merumuskan lesson learn. 3. Menyusun laporan. Dan di hari terakhir, perjalanan menuju tempat pelatihan. Berikut ini beberapa contoh teknis pembagian kelompok. Model-model berikut hanya contoh dan sangat terbuka untuk dikembangkan dengan model-model lain yang dirasakan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen laporan studi lapangan. Setelah mengikuti studi lapangan, peserta diwajibkan menyusun laporan. Yang pertama, laporan yang disusun secara kelompok. Adapun konten yang dimuat dalam laporan tersebut antara lain: A. Profil instansi organisasi atau unit satuan kerja penyelenggara pelayanan publik sesuai lokus B. Best practices organisasi berkinerja tinggi C. Key Success Factors dan implementasi, pengendalian pekerjaan serta kepemimpinan pelayanan, keberlangsungan keunggulan, strategi pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. D. Lesson Learn hasil studi lapangan sesuai hasil lokus. Peserta juga disarankan untuk membuat laporan dalam bentuk video pendek. Selain laporan kelompok, peserta juga diwajibkan menyusun laporan individu dengan memperhatikan rumusan lesson learn untuk mengadopsi dan mengadaptasi dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pengawas di instansi. Sistematika penulisan harus memuat: A. Profil organisasi. B. Best practices organisasi berkinerja tinggi. C. Key Success Factors dan implementasi pengendalian pekerjaan serta kepemimpinan pelayanan, keberlangsungan, keunggulan, strategi pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. D. Lesson learn hasil studi lapangan sesuai hasil lokus. E. Rencana adaptasi dan atau adopsi laporan individu tersebut digunakan sebagai refleksi yang si perubahan dan trigger keterkaitan dengan rencana-rencana aksi. Selamat bertemu lagi dengan pembahasan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.